dan ya double. Kalau double tapi dipisah dengan istilah namanya mafruk, nggak penting, mafruk. Kalau yang jejer, contoh sawaya sama, ada wawu ada ya. Kalau jejer namanya makrun. Ini nggak penting. Walhasil adalah terlepas dari mafruk makrun, pokoknya kalau ada dua double penyakit namanya apa? Lapis, hafalnya apa? Lapis. Jadi salim adalah selamat dari double, selamat dari hamyah, selamat dari penyakit. Contoh nasoro, ada doublenya enggak? Ada hamyahnya enggak? Ada penyakitnya enggak? Jadi bismillahirrahmanirrahim, 10 menit kurang. Bina ada 7, yaitu salim double hamyah man lapis. Coba ulangi. Masa nggak bisa, ulangi. Bina ada 7, salim double hamyah man lapis. Allahu Akbar, 10 menit Bu. Lu 3 bulan Bu, subhanallah, nyata di pesantren 3 bulan. Tanyakan Ustaz yang ada. Itu kesalahan siapa gitu loh. Itu metodologi insya Allah. Udah cukup Bu, nggak usah ditulis, ada bukunya. Yang diterjemah tadi sudah cukup. Itu hanya ilmu saja, namanya metodologi. Jadi harus percaya gitu. Dan gunanya ini nggak penting, gunanya seorang pengarang. Udah. Sekarang tambah materi tamyiz terakhir ini. Mantap sudah. Jadi duhur selesai materi, habis duhur awas Bu, baca kitab kuning nanti. Dan nanti pendalaman. Jadi ada namanya al-masdariyah, an-masdariyah, itu nanti saya utarakan habis duhur. Ini yang penting materi selesai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tamyiz yang belum. Udah? Oh tulis gak ini? Oh tulis. Yang ditulis mana tulisan itu? Ibu serang mana? Oh man itu kayak gitu. Berarti awas, salim double hamzah man lapis. Andai kata tidak mau hamzah ya mahbus saja. Lapis itu penting Bu, lapis itu memang sama, saya kagum Mang. Semua makanan yang berlapis-lapis namanya lapis, se-Indonesia sama. Kalau Ustadz, untuk kelas Ustadz awas, jangan mafruk, makron, ya Anda memahami gitu aja. Ya. Untuk murid-murid pokoknya nggak penting, yang penting lafif dia. Coba Bu, yang jawab ibu-ibu semua, ada tulisan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Radhiya berarti fi'il madhi. Bina apa Bu? Ngelupara. Maksudnya di tengah. Ini jadi fa'il radhiya kata das, saat penyakitnya di belakang berarti man. Apa berarti? Ya ini Bu, saya tahu ini. Ibu Bu Rahma kan ini saya tahu Bu, kalau itu mudah ini nakis Bu ya, kan? Mudah. Nanti pokoknya hafalkan salim double hamzah. Man tuh misal ajwaf nakis. Man lapis gitu aja. Dah. Bismillahirrahmanirrahim, terakhir materi tamyiz. Saya kalau training untuk Ustadz, memang ini saya setujukan karena rata-rata Ustadz nanti bingung gunanya apa benda dia nggak bisa jawab gitu loh. Tapi di pondok mengapa dibuat 3 bulan gitu loh? Itu hanya binanya saja, belum jika ada wawu tadi. Itu namanya qaidullah. Jadi 1 tahun Bu, bina 3 bulan ini nanti 3 bulan plus jika ada wawu atau ya itu 19 itu dibuat total 1 tahun. Jadi bina, ini tanyakan Ustadz yang ada. Itu semuanya 1 tahun. Padahal kita nggak boleh. Ini 5 menit. Tambah materi-materi kaidah. Materi-materi kaidah itu cukup dipaksakan ya paling 1 jam. Mau khatam semua 1 jam. Tapi menurut saya bukan 1 jamnya. Jumlah total 1 jam. Tapi prakteknya. Contoh Bu, contoh saja. Ada hadis Bu. Hadisnya begini. Andai kata ada orang, saya tanya,
Saya tanya, yuk silahkan makan, ini hadis. Silahkan makan. Anda keadaan puas? Apa jawabannya? Ini soimun, saya orang yang berpuasa. Tuh, soimun artinya orang yang berpuas. Wah, semuanya diam. Bu, kata dasarnya soimun itu apa, Bu? Masa nggak tahu? Apa? Hamzah mim salah. Kok iso, Bu? Kok sauma? Oh, gini ada. Coba ini ada kait bunyinya begini, Bu. Sowimun, awas. Ada peraturan polisi bunyinya begini. Jika ada wawu atau ya, utawa awas, utawa wawu atau ya, contoh bayiun. Jika ada wawu atau ya, dalam keadaan hidup jatuh setelah alif tambahan, alifnya alif tambahan mesti diganti hamzah. Itu kaidah, Bu. Saya ulangi, di mana ada wawu atau ya jatuh setelah alif, alifnya alif tambahan itu mesti harus diganti hamzah. Itu kaidah. Nggak usah dihafalkan bahasa Arab lagi, nggak usah. Buka buku saya, poin yang ketiga. Polisi itu halaman 70, jangan buka halaman 70. Halaman 70 itu polisi 1. 72 polisi kedua. 73 polisi ketiga, Bu. Bunyinya apa, Bu? Bacakan saya. Jika ada wawu atau ya terus jatuh setelah alif tambahan, Mas. Intinya itu alif tambahan aja. Maka wawu ya diganti masuk ganti alif, Allahu Akbar. Mana? Yang ketiga. Diganti ham. Makanya sowimun jadinya soimun. Bayiun menjadi baiun. Itu kaidah, Bu. Jadi hamzah itu belum pasti kata dasar. Dah paham ini? Contoh-contoh itu. Jadi tapi nggak usah dihafalkan, yang penting praktek. Saya nggak setuju hafalan gitu loh. Makanya hafalan biarlah untuk menghafalkan Al-Quran atau hadis. Teori-teori ini nggak perlu hafalan, yang penting paham. Saya contohkan saja. Itu polisi namanya, Bu. Jadi polisi saya lengkap 19 halaman 70 ke atas. Contoh. Ulangi. Adama sama dengan apa? Af'ala kan? Coba apa enggak, Bu? Kemarin halaman af'ala yuf'ilu. Belum hafal ya? Belum. Coba af'ala yuf'ilu if'alan, paham ini? Coba Bu. Saya contohkan amanah iman. Saya kasih hamzah di depan. Amanah terus yu'minu terus imanan, itu buasnya gitu. Tapi tidak boleh dibaca amanah, Bu, tidak boleh. Karena ada aturan polisi keberapa, cari sendiri nanti. Apa polisinya? Jika ada dua hamzah yang kedua mati, Bu, itu wajib diganti yang cocok dengan sebelumnya. Artinya adalah kalau sebelumnya berupa sebelumnya kok domah, ganti wawu. Kalau sebelumnya fathah diganti alif. Kalau sebelumnya kasrah diganti ya. Itu kaidah, Bu. Saya ulangi. Aturan baca kitab itu kalau ada hamzah, kalau ada hamzah, Bu, kok yang kedua mati, itu nggak boleh dihidupkan, nggak boleh ditetapkan, harus diganti yang cocok dengan kalau sebelumnya fathah diganti alif, kalau sebelumnya dhamma nanti ganti, kalau sebelumnya kasrah diganti, coba amanah diganti apa? Oh, amanah. Kalau nulis amanah karena hamzah diganti alif, nulisnya amanah begini, salah. Nggak, alif itu mati. Ada mati kok berdiri sendiri, pocong. Boleh berdiri asal ada yang menggandeng mimah, digandeng dengan itu boleh. Kalau tidak ada, tidak boleh berdiri sendiri. Makanya nulisnya harus di atas hamzah, nulisnya di atas, dipanggul. Bunyinya apa? Amanah gitu, Bu. Paham ini? Bilang imanan betul nggak? Salah, harusnya apa? Oh, diganti. Oh, imanan itu aslinya adalah imanan. Berarti dia adalah masdar. Paham nggak? Coba ada hadis.
mansoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa puasa pada apa Ramadhana, jangan ditanwin karena maf'ul bih dibaca nas, sop Ramadan berarti isim. Allahu akbar. Isim ghairu munsharih, Bu. Isim ghairu munsharih itu nasabnya fathah tanpa tanwin. Kok tahu isim ghairu munsharih dari mana? Dua alasan, yaitu nama bul lan belakangnya ada alif nun ziyadah alif nun. Enggak apa-apa, Bu. Namanya teori 4 tahun dengan 3 hari. Jadi yang penting paham kemarin, ya kan? Tapi ingat kembali ya. Nah, ingat, jadi Ramadan, jangan Ramadanan. Ada orang hadis, man soma Ramadanan, wah bodoh tadi dah. Imanan, coba imanan itu masdar. Kata dasarnya adalah imanan. Imanan masdar. Kalau masdar itu dengan atau karena? Lupa apa? Ya karena nggak ada keimanan. Jadi barang siapa yang melakukan puasa imanan karena iman pada Allah, bukan dengan iman, karena iman pada Allah, wahtisaban, dan bukan dengan, maksud wahtisaban mengharapkan pahala kok dengan, karena mengharapkan pahala. Ikhtisab itu mengharapkan, bukan dengan, Bu, karena dia apa, Mas? Dan tidak ada tadi kan gitu kan? Mengingat lagi. Yang penting praktek. Oh iya ya, saya salah gitu. Banyak yang mengatakan imanan dengan iman, sudah kelihatan nggak linahu dia. Walaupun nggak dosa. Sekali lagi, tidak dosa. Udah. Ini kayak Allahu Akbar. Coba, Bu, kira-kira carikan sendiri. Polisi yang keberapa, Bu? Buka polisi yang ke-11. Jadi polisi itu nanti nggak usah, yang penting praktek, suruh terangkan itu, nggak usah menghafalkan. Sekali lagi mohon maaf Ustadz yang hadir, jangan suruh menghafalkan murid. Lebih baik hafalkan hadis dan Quran. Ngapain menghafalkan metode-metode ini? Yang penting bisa baca. Benar, Bu, 11 apa itu isinya? Benar ya? Jika ada 2 hamzah dan seterusnya, udah tutup, nggak usah dihafalkan, yang penting paham. Mas, tutup. Saya mau terakhir tapi tadi belum. Ini artinya saya sudah praktek terus agar jenengan mengingat. Coba saya satu aja lagi. Jangan fokus dengan kata dasar. Contoh. Kemarin sudah saya tulis tapi saya hapus. Nak budu. Kata dasarnya apa? Abadanun fi'il mudhari artinya kita. Gitu kan? Berarti nak budu artinya apa? Kita nyembah. Ada tulisan Arab nasta'inu, nun artinya kita, sinta sebagai tambahan karena sin harus dengan tak. Kata dasarnya apa, Bu? Ayana gitu kan. Kalau ayana, Bu, saya buka di kamus artinya 2. 1 artinya mata, 2 artinya jelas. Jadi betul nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamulah saya minta mata. Minta jelas? Saya rubah. Ya, kepadamulah saya minta jelas. Cocok nggak ini? Dua-duanya salah, Bu. Bukan ayana, aslinya itu dari kata dasar awana ditambah sinta bunyinya istawana. Mudhari'nya apa? Tak tulis yasta, nun saya ganti nun aja, nasta winu. Ada peraturan polisi bunyinya apa? Jika ada wawu atau ya, penyakit hidup sehat mati ditukar. Saya tukar sekarang. Mau apal kemarin tidak apal, ulangi. Apa nyakit hidup sehat mati, bunyinya apa? Nasta'inu. Sudah jadi aturan. Berat ada wawu itu berat kalau sebelumnya kas. Diganti apa cocoknya yang mudah tadi? Iya, makanya ya itu bukan asli, ya itu gantian dari wawu gara-gara tadi perberat. Ini, Bu, nggak main-main, Bu. Jadi jangan terus terpancang dengan tulisan Arab, enggak. Paham ini? Contoh lagi, contoh. Coba. Ini langsung praktek. Jadi semua kata dasar jenengan akan mengetahui. Coba. Yang laki-laki aja karena ibu tidak pernah mondok ini.
orang bersuci bahasa apa namanya habis apa namanya pernah gak ada apa Bu pernah dengar kan? Istinja itu apa Bu? Bersuci kan? Saya tulis istinja. Istinja, kata dasarnya apa? Sintak sebagai tambahan. Kan masdar kan? Istaf'ala yastaf'ilu istanjaya yastanjiu. Oh, istinja namanya masdar, kata dasarnya sintak tambahan, kata dasarnya apa Bu? Naja'a saya tulis naja'a. Bu, kalau naja'a saya buka di kamus, naja'a itu artinya selamat. Berarti istinja adalah minta cocok gak kira-kira itu? Salah Bu. Hamyah di sini adalah gantian ya Bu. Aslinya itu najaya. Najaya itu bebersih. Baik istinja berarti melakukan bebersihan. Dari mana ganti hamyah? Istanjaya yastanjiyu. Ayo, istanjaya yastanjiyu. Tulisannya istinjayan. Istinjayan ada ya jatuh setelah alif tambahan. Wajib diganti. Tadi kok lupa. Yang ketiga tadi diganti hamyah. Oh, istinjayan diganti istinjaan. Jangan terpancing dengan itu penting Bu, ini penting kan. Jangan terus istinjayan terus najaa selamat, mau minta selamat. Ya, itu contoh. Jadi jangan terpancing dengan kata dasar. Mesti ada masalah. Dah, tutup. Materi terakhir. Adat. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang durnya berapa? 10 menit. Bisa. Nulisnya ikut saya aja sekalian. Biar atau enggak usah, nanti malah pusing nanti Bu. Judulnya enggak ada bukunya karena enggak ada bukunya. Adat artinya hitung. Enggak usah Bu, saya tak nulis cepet. Jenengan nanti mau saya tes juga. 1. Angka 1 sampai 10 mempunyai istilah namanya adat mufrad. Adat mufrad. Hukumnya ada 2. Yang poin 2, angka 11 sampai angka 19 mempunyai istilah namanya adat murakkab. Adat murakkab. Ya. Hukumnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ngetes saja Bu, sekilas saja. Contoh, saya bilang adat itu mesti mempunyai yang namanya ma'dud. Halaman 19, gak usah dibuka. Ma'dud itu artinya yang ma'dud itu yang dihitung. Mengapa dikatakan adat mufrad? Mufrad itu sendirian. Salah satu angka. Coba kalau murakkab disusun. Murakkab artinya susun. Disusun. Contoh saya bilang. Khomsata asyara rojulan. Khomsa asyarota imro'atan. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Adat mufrad adalah hukumnya adalah 1. Ma'dud dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Coba lihat ini berarti mudhof, ini mudhof ilaih. Khamsatu rijal lin ini mudhof sebagai mudhof, itu kaidah. Dah. Untuk yang pertama kelas pengarang, nanti kondisional. Ini kelas pengarang untuk kedua. Saya tinggal dulu. Kalau kuat berarti nanti. Yang penting paham dulu. Adapun adat murakkab, hukum yang pertama adalah ma'dud dibaca nasab, tak tulis. Ma'dud dibaca nasab sebagai tamyiz tadi, saya belum terangkan. Tamyiz tadi apanya? Ini saya mempunyai 15 apanya?
saudara laki-laki. Saya mempunyai 15 apanya saudara perempuan, namanya tamyiz. Berarti ini dibaca nasab. Udah. Hukum yang kedua, angka yang pertama saya kasih huruf balok, penting. Angka yang pertama wajib fathah, saya balok juga. Fathah. Ini, kalau ini, saya ulangi, kalau adat murokab, kalau menjadi bisatu, saya ulangi ini, saya hapus saja, maksud sudah paham. Khusus angka ini, bisatu, bisata, bisati. Apa? Angka mufrad. Tapi kalau angka murokab, selamanya dibaca ta, selamanya. Khomsa, angka pertama. Contoh, kalau ini menjadi khobar dibaca mu. Kalau jadi maf'ul bih dibaca ma. Kalau di huruf jar bi khom sati dibaca kasroh. Itu contoh. Kalau ini Bu, jadi khobar ya dibaca khomsata, jadi maf'ul bih ya dibaca khomsata, di masih huruf jar ba bi khomsata. Itu adat murokab. Mesti selamanya dibaca fathah. Paham ini? Dah. Ini kelas pembaca, ini kelas pengarang. Bu, saya menerangkan kelas pengarang nggak kira-kira? Berani nggak? ini kelas pembaca Bu. Sekarang ini juga kelas pengarang, ini kelas pengarang. Berani nggak saya terangkan? Dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pusing, karena pengarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, yang namanya adat mufrad itu di antara adat dan ma'dud dilihat dulu. Kalau ini saya perlu ma'dud itu dilihat dulu. Ma'dud ada yang laki-laki, ada perempuan. Kalau ma'dud ini laki-laki kan? Ini perempuan kan? Kalau ma'dudnya laki-laki wajib dikasih tak undi-undi. Ini. Kalau maksudnya perempuan tidak usah dikasih tak, itu intinya. Khomsu, paham ini enggak? Paham enggak ini? Kalau maksudnya laki-laki ada taknya, kalau perempuan tidak. Mengapa demikian? Logikanya adalah laki-laki kalau ini kan sudah hanya dua jejer kan, khomsah dan rijal kan satu huruf-huruf. Cocok kalau laki-laki nikah dengan perempuan. Ini udah nikah semua kecuali Setiadi. Perempuan nikahnya dengan laki itu sudah cocok. Sekarang kelas pengarang yang kedua. Untuk nomor 3. Di antara, saya tulis yang nomor 3. Di antara dua angka, awas, mesti ini ada tak dan tidak. Bisa di depan, saya ulangi, di antara dua angka harus ada, di antara dua angka harus ada tak undi-undi. Kalau di depan dikasih, belakang jangan. Kalau di depan tidak ada, belakang dikasih. Masuk nggak ini? Khusus angka adat murokab, wajib di antara dua angka harus ada. Kalau di depan kok ada taknya, di belakang tidak. Kalau di depan kok tidak ada, di belakang harus. Apa tulisan saya? Di antara dua angka harus ada tak. Jawabannya apa? Laki-laki berarti di depan. Ini laki-laki ya, maksudnya. Maksudnya laki-laki berarti di depan. Kalau perempuan berarti di belakang. Logikanya adalah ini kan sudah suami istri kan? Ini sudah suami istri. Kalau ini kok taknya kok taruh di suami istri, taruh di belakang, nanti na'udzubillah min dzalik akan terjadi serong Bu. Ini sudah suami istri, ngapain? Biar laki-laki jejer laki. Kalau ini laki perempuan jejer perempuan. Ngeri ya orang Arab. Itu yang pertama. Hukum pengarang yang ketiga. Lafal asroh Bu, asyar, lafal asroh itu bisa dibaca fathah asyar, bisa dibaca asroh, boleh. Bagaimana membedakannya? Jawab. Kalau laki-laki di fathah, kalau perempuan di gelondong. Mengapa? Karena laki-laki itu panjang. Itu udah usah lah. Itu aja, paham Bu yang ini.
Udah itu aja nanti. Tulis Bu. Kalau nggak paham ya Allahu Akbar. Tulis Bu ini sudah kelas pengarang. Lu subhanallah ada ustadz menerangkan adat tuh pusing gara-gara gini. Masa gini aja pusing? Ada cerita. Masya Allah, Ustadz, selamanya saya nggak pernah menerangkan adat pada murid. Dia pusing gitu loh. Ngapain sih ada pusing? Tulis Bu, ini sangat penting. Praktek kita nanti banyak. Sudah, ini prakteknya nanti habis zuhur. Ini sudah zuhur. Kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Semoga Allah meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk jam berapa nanti ini? Jam 2 sama ya? Nggak apa-apa ya.